hari ini masih semangat? Masih. Dan selamat siang bagi yang beragama lain. Untuk ini materinya yaitu tentang prakarya, rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah, di mana kalian ini ya sebagai manusia seharusnya mempunyai rumah atau tempat tinggal. Pengertian dan perkembangan teknologi. Istilah teknologi berasal dari perpaduan dua kata yaitu tekne dan logos. Kata tekne dalam bahasa Yunani memiliki keterampilan, sedangkan logos adalah ilmu. Ya, penggunaan istilah teknologi sendiri diadopsi dari bahasa Inggris teknologi. Ya, sejak abad ke-20 bersamaan dengan berakhirnya revolusi industri kedua, maka dari itu istilah teknologi adalah ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah manusia. Jenis-jenis teknologi ini ada 4 sesuai tadi ya. Yang pertama teknologi komunikasi. Contohnya apa? Handphone, fax, telegram, email, dan aplikasi chatting lainnya. Mungkin di sini kalian sudah mengenal beberapa teknologi di handphone, ya kan? Aplikasi yang namanya WhatsApp, yang namanya Facebook, IG, dan lain sebagainya, ya kan? Ini teknologi komunikasi. Terus saya masuk ke teknologi informasi, TV, radio, komputer, notebook, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah teknologi transportasi. Pastinya ini butuh ini, sepeda motor, ya kan, mobil, bus, dan lain sebagainya. Terus masuk ke teknologi medis, CT scan. Mungkin dulu nggak ada yang namanya CT scan. Orang yang sekarang ya sakit itu tahu penyakitnya apa. Kalau ini penyakit medis, mikroskop kita bisa melihat beberapa bakteri-bakteri yang tidak terlihat dengan mata, ya kan? Terus dan berbagai alat bedah lainnya. Pada teknologi konstruksi, perkembangan teknologi konstruksi di mana seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu. Batu untuk apa batu? Untuk pondasi. Tanah juga kita butuh untuk pengurukan dan sebagainya. Kayu untuk atap. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada 4 ya. Pada teknologi konstruksi ada 4 jenis-jenis proyek konstruksi dibagi 4. 1. Proyek konstruksi bangunan, perumahan atau pemukiman, atau bahasa Inggrisnya residential construction. Yang kedua, proyek konstruksi bangunan gedung, building construction, merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena menekan pada pertimbangan konstruksi dan teknologi yang praktis. Yang ketiga, proyek konstruksi teknik sipil, heavy engineering construction. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur ya pada lingkungan terbangun. Contohnya pekerjaan proyek pembangkit listrik, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. Yang berikutnya adalah proyek konstruksi bangunan industri, industrial construction. Pemilik proyek ini biasanya satu perusahaan atau industri besar, contohnya perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Fungsi dari teknologi konstruksi adalah salah satu bentuk hasil akhir konstruksi, yaitu tempat tinggal, tempat di mana untuk berlindung manusia dari segala cuaca. Yang pertama, kita harus mengenal dan mengetahui sistem bangunan. Suatu susunan bagian dari bangunan yang saling berkaitan. Yang kedua, sistem struktural, di mana dibuat untuk menahan dan menyokong gaya gravitasi. Yang ketiga, sistem mekanikal, pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan teknik, elektrikal. Yang keempat, sistem selubung, sistem yang digambarkan sebagai cangkang untuk menyeliputi bagian-bagian bangunan. Ya, ini contohnya. Jadi nanti pada waktu pembuatan miniatur prakteknya, bagian dasar dulu
ya. Kalian bisa melihat bagian dasarnya, ya, bagian dasar. Di sini saya menggambarkan ada ukuran, ya, ada ukuran. Mungkin kalian bisa melihat ya. Nah, ini ukurannya ada di sini, ukuran, ya. Setelah itu setelah ukur, baru kita membuat bidangannya ini atau tempatnya, ya. Ini bahannya menggunakan karton, ya, sama lem, sama karter, ya. Kalau gunting nggak kuat, ya. Setelah itu pakai kertas untuk apa? Melapisi karton ini supaya rapi. Jadi kita mengukur sesuai dengan ukuran di sini, ya. Terus setelah kanan dan kiri ini sudah selesai, ya, baru nanti kita membuat dindingnya. Dinding yang di depan kita lubangi sesuai dengan yang kamu inginkan. Bentuknya bagaimana? Pastinya harus ada pintu, ya kan? Jendela atau ventilasi, ya, atau yang lain pastinya. Terus yang berikutnya adalah atap, di mana atap ini adalah untuk menutup rumah biar nggak kepanasan dan kehujanan. Jadi alatnya juga sama, ya, bahannya ditutup, ya, sesuai dengan ukurannya tadi. Oke, ini saya tunjukkan sekali lagi, ya, dari depan, ya, tampak samping kanan, ya, dari belakang, ya, ini sama pastinya samping kiri. Tapi di sini samping kiri sama kanan ini lebih tinggi karena apa? Kalian lihat di atapnya. Kalau atapnya agak tinggi, berarti semuanya dari sini dibagi tengah, ya. Terus untuk tingginya bagaimana? Setelah itu kita tunjukkan ke atapnya. Nah, kan lihat kan ada selisihnya kan, ya kan? Nah, ini tinggi, ini rendah. Kalau kita samakan juga bisa, cuman motifnya atau bentuknya jelek, nggak seragam, nggak serasi, ya, nggak ada model, ya. Mungkin paham, ya, dari sini. Nanti prakteknya minggu depan kita membuat miniatur rumah sesuai dengan ukuran yang ini, ya. Oke, dari sini ada yang kurang jelas atau nggak paham? Jelas? Jelas. Oke, saya kiri dari materi bab yang kedua, rekayasa miniatur pembuatan rumah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.